Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah adalah sebuah daulah besar yang berbentuk dinasti atau kerajaan. Berkuasa di Timur Tengah antara abad ke-12 sampai abad ke-13. Akan tetapi, daulah ini mungkin asing bagi umat Islam secara umum. Umat Islam lebih akrab dengan nama-nama kerajaan seperti Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, dan Daulah Utsmaniyah. Bahkan nama daulah ini kalah tenar dibandingkan sultan mereka sendiri, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Nama Ayyubiyah dinisbatkan kepada Najmuddin Ayyub bin Syahdi, ayah dari Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau adalah seorang Kurdi yang berasal dari kota Dvin yang terletak di utara Armenia. Najmuddin Ayyub berasal dari suku Rawadiyah yang merupakan warga mayoritas dari kota Dvin. Sebagian orang-orang Bani Ayyub menyatakan bahwa mereka bukanlah orang-orang Kurdi. Mereka mengklaim sebagai orang Arab keturunan dari Bani Umayyah yang tinggal di utara Armenia. Salahuddin Al-Ayyubi sendiri membantah pendapat ini dan menyatakan bahwa ia adalah orang asli Kurdi dan bukan dari bangsa Arab. Keadaan kota Dvin yang semula nyaman bagi keluarga Sayyadi berubah menjadi kota yang tidak bersahabat setelah ditaklukkan oleh Turki. Hal ini memaksa Syahdi membawa kedua putranya, yaitu Najmuddin Ayyub dan Asaduddin Shirkuh, untuk pindah menuju Tikrit yang berada di Irak. Sesampainya di Tikrit, ia disambut oleh temannya, yaitu Mujahid ad-Din Bahrus, yang merupakan panglima militer dinasti Seljuk untuk wilayah utara Mesopotamia. Kemudian Bahrus mengangkat Syahdi menjadi amir di wilayah Tikrit. Setelah Syahdi wafat, putra tertuanya yaitu Ayyub menggantikan jabatannya dan sang adik Shirkuh menjadi wakilnya. Ketika itu mereka berdua berhasil memimpin Tikrit dengan baik dan menarik simpati masyarakat. Kepemimpinan mereka di Tikrit berjalan dengan baik dan tidak memiliki konflik dengan pihak luar sampai terjadi insiden terbunuhnya salah satu pejabat Abbasiyah oleh Shirkuh. Menurut Shirkuh, hal itu terjadi karena perwakilan Abbasiyah itu hendak mengganggu seorang wanita dan ia berusaha untuk menolong wanita tersebut. Ketika itu pihak Abbasiyah pun mengambil sikap dengan menjadikan Ayyub dan Shirkuh sebagai buronan. Akhirnya kedua bersaudara ini pindah dari Tikrit menuju wilayah kekuasaan Daulah Zangkiyah. Dan di sana mereka mendapatkan perlindungan dari Nuruddin Zangki. Pada masa selanjutnya, ketika Daulah Zangkiyah tidak memiliki sosok pemimpin, mereka bergabung dengan mengintegrasikan wilayah mereka di bawah kekuasaan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian pada Mei 1175, Salahuddin ditetapkan sebagai penguasa Mesir, Maroko, Nubia, Arab Barat, Palestina dan Suriah Tengah oleh Khalifah Abbasiyah. Dan pada 3 Juli 1187, Salahuddin Al-Ayyubi dan pasukannya mengepung wilayah Tiberias. Sementara pasukan Salib sedang mengadakan persiapan untuk menyerang Daulah Ayyubiyah. Mendengar hal itu, Salahuddin langsung bertolak menuju pusat pemerintahannya di Kafrsab, sebuah daerah di utara Palestina. Ketika itu ia meninggalkan pasukannya di Tiberias dan memerintahkan pasukannya yang lain untuk mencegat pasukan Salib di wilayah Hattin, yaitu pada tahun 1187 bertepatan dengan 4 Juli. Dan ketika itu terjadilah peperangan besar antara Salahuddin dan pasukannya dengan tentara Salib, yaitu peperangan yang terjadi di saat kaum muslimin berpuasa, dan ini dikenal dengan Perang Hattin.
Pada perang ini sebanyak 20.000 tentara salib berhasil ditundukkan. Di antara mereka ada yang mati kehausan dan kepanasan. Sedangkan ketika itu Raja Yerusalem yang memimpin pasukan salib di perang ini yaitu Gai de Lusignan berhasil ditawan. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi adalah pria yang penuh adab dan keramahan. Ia memperlakukan tawanannya yang terhormat ini dengan penuh adab, tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian pihak. Adapun tawanan seperti Reginald dari Caliton yang berkhianat dengan merusak perdamaian, kemudian dieksekusi sebagai bayaran dari perbuatannya. Demikian juga dengan seluruh kesatria gereja dan pasukan elit Kristen, semua dieksekusi di depan khalayak. Kekalahan di Hattin telah memangkas gerak penyebaran pasukan salib di Timur Tengah dan juga mengakibatkan Yerusalem kehilangan sebagian pasukannya. Kondisi ini benar-benar dimanfaatkan oleh Salahuddin untuk terus-menerus menekan pasukan salib. Terbukti ketika itu, 4 hari setelah perang itu, Salahuddin mengajak kaum muslimin bersatu untuk memerangi tentara salib dan mengusir mereka dari tanah Palestina. Ketika itu ia mengumpulkan semua pasukannya dari berbagai desmen menuju tanah suci dengan tujuan untuk membebaskannya. Pada bulan Agustus 1187, pasukan besar ini telah berhasil menaklukkan Ramallah, Gaza, kemudian Bait Jibrin dan Latun. Kemudian pada 2 Oktober 1187, barulah Salahuddin bersama pasukannya berhasil membebaskan Yerusalem setelah berunding dengan penguasanya, yaitu Balian dari Ibelin. Nah, saat itu lantunan azan dari Masjid Al-Aqsa menggantikan detang lonceng gereja yang biasa menggema di Yerusalem. Nah, kekalahan yang dialami pasukan salib di tahun 1187 menyisakan dendam dan keinginan untuk merebut kembali wilayah-wilayah kekuasaan mereka yang telah terlepas. Pada tahun 1189, Paus Grevor menyerukan perang salib yang ketiga. Ia menyeru kerajaan-kerajaan besar Kristen di Eropa untuk menyambut seruannya tersebut. Sekutu besar salib yang terdiri dari Frederick Barbarossa dari kerajaan Romawi, kemudian ada juga Philip Augustus dari Prancis, kemudian ada Richard the Lionheart dari Inggris, dan ditambah Gai de Lusignan yang mengkhianati janjinya kepada Salahuddin untuk tidak kembali memeranginya setelah Salahuddin membebaskannya dari tawanan. Nah, mereka semua bersatu dalam saf pasukan salib untuk menghadapi Salahuddin Al-Ayyubi dan umat Islam. Perang terbesar dalam sejarah konflik pasukan salib dan pasukan Islam pun mulai berkobar. Frederick Barbarossa menempuh jalur darat dan berhasil ditenggelamkan ketika menyeberangi sungai Sicilian. Sebagian pasukannya kembali dan sebagian yang lainnya bergabung dengan pasukan Richard the Lionheart. Dalam peperangan yang berlangsung selama 2 tahun ini, Richard berhasil mengalahkan Salahuddin Al-Ayyubi. Akibat kekalahan itu, sebagian pasukan Islam ditawan oleh Richard, dan ia meminta 2 syarat jika Salahuddin menginginkan pasukannya dibebaskan. Yang pertama adalah membayar tebusan sebesar 200.000 kepik emas, kemudian yang kedua pasukan Islam harus memperbaiki salib suci. Namun syarat ini tidak dipenuhi oleh pasukan Islam dan ketika itu Richard membantai 2.700 tawanan tersebut. Apa yang dilakukan oleh Richard tentu saja jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh Salahuddin ketika menaklukkan Yerusalem. Ketika itu Salahuddin membebaskan ribuan tawanan Yerusalem tanpa mencederai mereka sedikit pun. Ditambah lagi membebaskan tawanan lainnya atas permintaan uskup Yerusalem. Tidak hanya sampai di situ, bersamaan dengan tawanan pasukan Islam yang dibunuh oleh Richard, Salahuddin malah membalasnya dengan membebaskan tawanan yang ada padanya, yang terdiri dari orang-orang miskin, para wanita, dan anak-anak tanpa tebusan sama sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah masa keruntuhan Daulah Ayyubiyah. Sultanan yang telah dibangun oleh Salahuddin dari Tigris sampai ke Mesir telah ia bagi-bagikan kepada ahli warisnya. Sayangnya tidak ada satupun dari mereka yang mewarisi keahliannya dalam memimpin. Anak-anaknya Al-Malik Al-Afdol yang menggantikan kedudukannya di Damaskus, kemudian Az-Zahir yang mewarisi tahtanya di Aleppo, dan kemudian si bungsu sekaligus kepercayaan Salahuddin yaitu
Salah al-Adli yang menguasai Karak dan Syaubak gagal meneruskan kejayaan Daulah Ayyubiyah ini. Kekuasaan mereka berhasil direbut oleh paman mereka sendiri, yaitu Al-Adil, antara tahun 1196 hingga tahun 1199 Masehi. Pada masa selanjutnya, kekuasaan dinasti dilanjutkan oleh anak-anak Al-Adil dan kemudian dihancurkan oleh pasukan Tartar. Nah, demikianlah secara singkat mengenai Daulah Ayyubiyah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.